Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi di channelku Akadika. Apa kabar teman-teman semua? Dan akhirnya bisa bikin video lagi setelah ya mungkin sekitar beberapa hari tidak upload video. Bukan beberapa hari ya, tapi beberapa minggu. Nah, untuk video kali ini kita akan membahas kembali tentang fotografi tentunya. Apa yang akan kita bahas kali ini? Kita akan membahas soal white balance. Pertanyaannya, apa itu white balance? Sebelum kita bahas tentang white balance, kalian lihat dulu gambar berikut ini. Nah, bagaimana? Kalian sudah lihat cuplikan beberapa adegan video tadi. Nah, dari cuplikan video tadi, apa yang bisa kalian ambil? Ada beberapa hal yang berbeda tentunya. Setiap gambar atau setiap footage video itu berwarna berbeda. Kenapa bisa berbeda? Itu pasti pertanyaan yang muncul di benak teman-teman sekalian. Jadi, perbedaan itu muncul karena adanya white balance. Jadi, kita akan langsung saja membahas tentang white balance. Jadi teman-teman, white balance ini adalah salah satu aspek penting dalam fotografi dan videografi. Karena white balance inilah yang menentukan hasil akhir dari gambar kita. Alasan kenapa kita harus memahami white balance adalah supaya kita mendapatkan hasil akhir foto yang real seperti apa yang kita lihat. Karena kalau misalnya kita salah menggunakan white balance, bisa-bisa yang awalnya tadi ya gambar kita atau objek yang kita lihat itu berwarna putih bersih, akhirnya jadi berwarna kebiruan atau kekuningan. Maka dari itu, kita harus bisa menyeting white balance supaya kita bisa menghasilkan gambar seakurat mungkin. Alasan utama kita menggunakan white balance adalah karena kita memotret atau mengambil gambar dalam kondisi pencahayaan yang berbeda-beda. Akan berbeda kasusnya ketika kamu mengambil gambar di dalam ruangan dengan cahaya yang minim atau dengan kondisi di luar ruangan dengan cahaya yang cukup. Tentu kondisi cahayanya akan berbeda-beda. Mungkin bagi kita dengan mata telanjang ya, karena mata kita ini diciptakan oleh Yang Maha Kuasa benar-benar menjadi alat optik yang super canggih. Jadi kita begitu cepat menyesuaikan apa yang kita lihat. Walaupun dari suasana yang gelap, kemudian kita ke terang, kita akan tetap presisi melihat warna. Karena memang mata kita diciptakan Tuhan dengan sangat sempurna. Tapi kamera tidak. Kamera membutuhkan settingan, membutuhkan pengaturan supaya bisa menghasilkan gambar sesuai dengan apa yang kita lihat. Jadi berbicara soal cahaya, jadi cahaya ini mempunyai temperaturnya sendiri. Ya, ada suhu gitu ya yang menyebabkan penglihatan kamera itu berubah-ubah. Sumber cahaya akan memiliki parameter tersendiri. Yang parameter itu ditetapkan dengan nama Kelvin. Jadi ada hitungan Kelvin. Dan mungkin untuk detailnya kalian bisa lihat tabel Kelvin berikut ini. Sekarang coba kalian perhatikan dua buah bola lampu ini. Yang pertama adalah lampu bohlam dan yang kedua adalah lampu LED. Kedua bola lampu ini memiliki cahaya yang berbeda. Satu memiliki cahaya putih kebiruan dan satu lagi memiliki cahaya yang kuning. Yang putih kita bisa melihatnya atau menyebutnya dengan cahaya yang dingin gitu ya. Sementara yang kuning yang dihasilkan oleh bohlam kita sebut cahaya yang hangat. Nah, inilah yang dinamakan parameter pada Kelvin. Dalam kamera, ketika kita menemukan kasus seperti ini, di mana kita melihat cahaya yang sedikit kuning atau hangat, kita harus mengaturnya supaya bisa seimbang kembali ke titik di mana cahaya itu benar-benar pas ya di mata kita, baik itu juga di kamera. Begitupun sebaliknya, ketika kita melihat cahaya yang putih, kondisi gambar kita sedikit kebiruan, nah kita coba untuk menambahkan sedikit warna kuning atau menambahkan white balance-nya ke titik yang sedikit hangat gitu ya, supaya hasil gambarnya tidak menjadi kebiruan. Nah, sekarang kita akan masuk bagaimana cara menyeting atau memilih white balance yang pas di kamera. Pada dasarnya di kamera kita itu sudah tertanam settingan white balance atau preset white balance-nya masing-masing, seperti ada tungsten, ada cloudy, kemudian ada shade, auto white balance dan lain sebagainya. Di sini kita akan mencoba menjabarkan masing-masing kegunaan preset tersebut dan penempatannya yang pas di kondisi yang seperti apa. Untuk yang belum tahu di mana sebenarnya kita bisa menemukan settingan white balance, mungkin kalian bisa masuk ke menu kamera kalian masing-masing dan kalian bisa menemukan simbol-simbol seperti ini.
Di setiap kamera dengan berbagai macam merek pasti ada settingan white balance. Jadi kalian tinggal membongkarnya, mencoba mencari beberapa referensi dengan tipe-tipe kamera yang kalian miliki, dan kalian temukan simbol-simbol yang seperti aku perlihatkan di video ini. Oke, yang pertama kita mulai dari auto white balance atau AWB. Ini adalah sebenarnya yang paling enak digunakan, apalagi mungkin untuk yang kondisi baru mau belajar gitu, baru mau start untuk fotografi atau videografi. Karena kenapa? Auto white balance ini adalah sebuah preset di mana kamera yang menentukan settingan white balance seperti apa yang akan diambil. Jadi kalian tidak usah pusing-pusing untuk setting ketika kalian di dalam ruangan atau di luar ruangan. Kondisi gambar yang kalian dapatkan itu akan dapat warna atau cahaya yang pas gitu ya. Jadi warna cahayanya akan pas sesuai dengan apa yang kalian lihat. Tapi teman-teman, auto white balance ini tidak serta-merta bisa selalu digunakan. Contohnya mungkin untuk kalian yang ingin landscape, ingin memotret sunset atau ingin memotret sunrise, kalian tidak bisa menggunakan auto white balance. Karena kenapa? Kalian tidak akan mendapatkan kuningnya matahari gitu ya, sesuai dengan penampakan sunset ataupun sunrise yang sedang kalian lihat. Jadi akan ada settingan white balance lain yang harus kalian gunakan ketika kalian berhadapan dengan situasi di mana kalian menginginkan cahaya kuning khas matahari, seperti ya ketika kalian memotret sunset atau mungkin kalian memotret sunrise. Yang kedua adalah tungsten. Tungsten disimbolkan dengan bolam. Kalian mungkin bisa lihat di kamera kalian ada logo seperti yang sebelah kanan ini, ada logo bohlam. Nah, ini biasanya cocok digunakan dengan kondisi ruangan yang cahayanya dari bohlam lampu gitu ya, berwarna sedikit kekuningan. Kalian bisa menggunakan tipe dari white balance ini karena ini akan sangat membantu hasil warna gambar yang bagus untuk foto atau video kalian. Berikutnya, yang ketiga adalah fluorescent. Nah, ini disimbolkan dengan logo seperti bola neon gitu ya. Ini berlawanan dengan tungsten tadi. Jadi ini biasanya digunakan saat kalian kondisi di dalam ruangan yang penuh dengan cahaya dari lampu neon ya. Mungkin ruangannya cahayanya putih gitu ya, dari lampu LED, dan biasanya kalian temukan di rumah atau di dalam ruangan yang terang gitu, yang full cahaya putih. Nah, kalian bisa menggunakan settingan white balance dari fluorescent ini supaya kalian mendapatkan warna gambar yang pas. Next, yang keempat adalah daylight. Nah, ini sangat sering biasa digunakan gitu ya. Ini dilogokan dengan logo seperti matahari ya, simbolnya seperti matahari, dan itu sudah jelas ya. Itu kalian bisa gunakan saat kalian berada di luar ruangan di bawah paparan sinar matahari. Daylight sangat cocok karena akan memberikan kesan yang pas gitu di hasil gambar kalian. Jadi ingat, kalau misalnya kalian lagi foto outdoor, lagi di luar ruangan, ketemu cahaya matahari, usahakan untuk menggunakan daylight supaya hasilnya cantik. Oke, berikutnya yang kelima adalah cloudy. Kalau tadi ada daylight dengan simbol matahari, kalau cloudy ini disimbolkan dengan awan. Kalau dengan awan mungkin kalian sudah bisa menebak, ini kondisi seperti apa sih yang bisa kita gunakan cloudy ini. Jadi cloudy ini kalau kalian ketemu kondisi di mana ya di luar ruangan, di outdoor gitu ya, tapi agak sedikit mendung atau sedikit berawan, kalian bisa menggunakan cloudy. Cloudy akan membantu ya men-setting gitu ya, supaya hasil gambarnya itu pas dengan kondisi cuaca pada saat itu. Yang keenam adalah flash, disimbolkan dengan petir ya, seperti flash gitu. Jadi itu biasanya untuk kalian yang hobi strobis gitu, atau ya kalian suka pakai flash. Kalau kalian ingin pakai flash ya eksternal ataupun internal ya, kalian coba pakai white balance-nya itu yang flash. Itu akan membantu gambar kalian supaya pas gitu warnanya. Karena memang pada saat penggunaan flash ini cahaya yang dihasilkan itu ya agak sedikit berbeda dengan available light ya, yang menggunakan cahaya yang ada. Menggunakan flash itu akan sedikit berbeda. Jadi kalian bisa menggunakan mode flash ini tadi supaya hasil gambarnya cocok. Dan yang terakhir adalah shade. Shade ini dilambangkan dengan rumah itu yang ada seperti bayangan seperti itu ya. Rumah ada bayangannya ya, seperti itu. Jadi shade ini biasa digunakan dalam kondisi kalian ya di suatu tempat yang tidak serta-merta langsung kena paparan cahaya matahari ya. Mungkin kalian ada di bawah pohon atau kalian di samping rumah yang kebetulan ya ada bayangannya. Intinya seperti itu, ruangan atau ya lokasi yang kalian terlindung dari sinar matahari secara langsung. Nah, kalian coba pakai shade, itu akan memberikan kesan yang bagus di foto atau video kalian. Oke, dari semua itu adalah preset yang ada di kamera kalian.
Tapi ada beberapa kamera yang memiliki preset tambahan, ya, disimbolkan dengan K atau Kelvin. Jadi di Kelvin ini punya satu kelebihan, karena kita yang bisa mengatur komposisi berapa Kelvin yang kita inginkan. Kalau mungkin shade atau cloudy atau tungsten tadi punya ukuran Kelvinnya sendiri yang sudah ditetapkan oleh kameranya. Tapi kalau kita menggunakan preset Kelvin, kita bisa atur kita mau berapa Kelvinnya, mau 4500 kah, mau 5000, 6000 dan lain sebagainya. Tapi permasalahannya adalah tidak semua kamera punya preset Kelvin ini. Hanya beberapa tipe kamera. Di Canon itu mungkin 60D, 70D gitu, 5D, 6D dan seterusnya. Atau kalau di Nikon itu D90 gitu ya, atau ya pokoknya tipe-tipe yang sudah semi profesional, kamera semi profesional yang gunakan itu biasanya ada Kelvinnya. Ya, kalian bisa bantu jawab lah yang mungkin punya kamera yang sudah ada Kelvinnya, bisa komen di kolom komentar di bawah. Satu lagi teman-teman, ada cara gampang sebenarnya untuk menentukan white balance ini. Mungkin kalian tadi masih bingung juga gitu, saya harus pakai white balance yang mana, yang tungsten, cloudy, atau pakai auto white balance. Cara termudahnya yang paling gampang, yang paling umum digunakan oleh banyak orang adalah menggunakan kertas putih, menggunakan media putih. Kalian bisa lihat, kalian cocokkan penglihatan kalian kepada kertas itu berwarna putih, sedangkan kamera kalian putih atau enggak gitu ya, atau kekuningan, atau mungkin kertas itu jadi malah berwarna biru. Nah, kalian cocokkan, kalian setting white balance-nya, putar semau kalian gitu ya. Kalian setting cloudy, waduh kayaknya kebiruan, putar lagi pakai tungsten, wah belum cocok, putar lagi sampai dapat yang cocok, sampai dapat kertas tadi berwarna putih. Nah, itulah sebenarnya yang paling pas white balance yang kalian gunakan. Itu adalah patokan dasarnya teman-teman. Tapi ya balik-balik lagi kembali ke selera kalian masing-masing. Kalau kalian sudah merasa bahwa gambar itu sudah pas, sudah cocok, ya sudah kalian gunakan. Oke, jadi segitu aja video kali ini. Terima kasih untuk yang sudah nonton. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di video selanjutnya dengan pokok pembahasan yang berbeda soal fotografi, soal videografi juga, dan mudah-mudahan nanti bisa review lagi sesuatu hal ya. Soalnya sudah lama juga nggak review, belum ada barang yang bisa direview gitu ya. Banyak juga yang tanya di kolom, Kak, review dong M10 gitu ya, atau Kak review dong Sony A6300, A6000 dan lain sebagainya. Permasalahannya bukan nggak mau review, tapi emang barangnya tuh nggak ada gitu ya. Mau cari pinjaman juga belum dapat, dan mudah-mudahan ada yang mau berbaik hati minjemin aku kameranya buat aku review dan aku share informasinya ke teman-teman. Thank you banget untuk yang sudah nonton video ini. Sampai ketemu di video selanjutnya, dan jangan lupa klik tombol subscribe. Ngomong-ngomong, subscriber kita tuh udah sampai 6000. Dari awal April kemarin, saya ingat aku baru masuk 2000, dan sekarang itu udah 6000 di awal Mei. Itu wow, itu sangat cepat, dan terima kasih untuk teman-teman yang percaya sama channel ini, mau sama-sama membangun channel ini. Intinya aku ingin sharing sesuatu yang aku tahu, dan mudah-mudahan bisa membantu teman-teman semua. Sampai ketemu di video selanjutnya. Saya wassalam dan sampai jumpa.